Baru ada di Hamengkubuwono pertama. Oh. Itu nanti akan dituntut di akhirat ya? Kecuali untuk dimakan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, sayangi apa yang di bumi, yang di langit nyayangi kamu. Wah, berarti penuh makna juga ya? Ini Bahtera Biruqyah keren nggak? Iya bener. Di sini ada dong. Ada apa? Banyak, Kak. Simbol tanggung jawab keluarga. Nah, Tanpa alasan yang jelas. Nah, lo. Terus kata binatang itu bertasbih ya untuk kita. Bertasbih. Iya, mendoa. Kayak misal gini, kayak aku kan pelihara hewan. Ada yang ngomong hewan-hewan ini juga mendoakan aku karena memberikan makanan, kesehatan ke dia. Betul nggak sih? Yang jelas, kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi, yang di langit nyayangi kita insya Allah. Jadi ya termasuk itu mereka doakan orang-orang yang berbuat baik ke mereka. Sebagaimana mereka yang akan nuntut di akhirat bagi orang yang membunuhi mereka tanpa hajat, tanpa alasan yang jelas. Bersyukur pada Allah melalui manusia-manusia yang menjadi perantaraan rezeki Allah itu datang. Nah lo berarti yang suka berburu tuh di alam tuh, nembak, ketepel gitu-gitu nanti akan dituntut di akhirat ya? Kecuali untuk dimakan. Nah kalau dibuat dimakan, ini mah burungnya juga burung kecil gitu, dagingnya juga seuprit, Ustadz. Cuma buat kepuasan doang, kalau dimakan nggak apa-apa? Iya, ya ini tanpa hajat. Dibunuh tanpa hajat untuk keperluan apa? Kesenangan. Ini apa? Latihan nembak, latihan mana? Itu jangan ke target hidup. Oke. Wah, berarti bisa jadi bumerang juga ya kalau kita sok-sok pelihara binatang tapi tidak dirawat saat itu bisa. Itu dia. Oke. Nah, terus kalau binatang itu suka ini gak sih balas budi ke kitanya tuh misal dengan memberikan keturunan, itu salah satu bentuk balas budinya mereka kepada kita nggak sih? Itu sebenarnya masuk ke fitrah ya. Fitrah mereka untuk berkembang biak itu yang menjadi salah satu tasbihnya mereka kepada Allah untuk melanggengkan spesiesnya. Iya. Tapi ketika itu menjadi rezeki atas manusia ya itu sebagai jasanya dari Allah. Oke. Ini kalau kita pelihara hewan yang sudah hampir punah dilindungi, tapi dengan peraturan yang jelas seperti saya di sini, terus membuat binatang itu bisa berkembang biak dan tidak jadi punah, dapat pahala. Insya Allah. Jangankan hewan-hewan kayak gini, wong anjing ya, yang dia itu najis, yang maaf itu pelacur, ada anjing kehausan dia kasih minum pakai sepatunya. Itu dari lantaran dia masuk surga, apalagi ini. Iya. Karena keikhlasan. Karena keikhlasannya dan yaitu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, sayangi apa yang di bumi, yang di langit nyayangi kamu. Ketika kita menyayangi apa yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Manusia, tumbuhan, hewan gitu ya, semuanya. Iya. Dan itu termasuk bagian kita mengamalkan ayat wala tufsidul ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi setelah Allah perbaiki itu semua. Allah adakan perbaikan. Oke. Nih, kan di sini tuh aku suka bikin konten tuh, di videoin gitu. Tujuannya adalah untuk supaya menjadi catatan ilmu. Kayak gini deh, Kak, burung kayak tadi yang saya cerita Ustaz, mereka saling serang, saling membela anaknya dan lain sebagainya itu di alam liar kita tidak mendapatkan pelajaran itu. Tapi karena di sini aviari terpantau, saya bikin videonya dengan niatnya untuk menjadi ilmu. Tapi ada aja orang yang ngomongnya, oh apa-apa buat konten. Lah gimana ya? Ngebiarin aja lah. Ya, omongan manusia kita nggak bisa ngontrol. Iya. Mereka karena yang mau tahu, nilai apa ya terserah. Iya. Yang penting niat itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Dengan Allah. Toh dengan kontennya Irfan kan banyak yang ngambil pelajaran. Iya. Nah, kayak pelajaran gitu tapi ada yang nggak mau pelajaran buruk, maunya pelajaran bagus terus. Maksudnya gini, kayak misal kematian, pertengkaran, konflik antar burung. Mereka katanya nggak suka, katanya seperti menyiksa burung lah. Gimana kan di alamnya juga gitu. Tapi di sini terpantau dan terekam. Itu fitrahnya memang seperti itu. Jadi biarkan aja. Oh ya udahlah. Iya kan? Emang sifat alaminya seperti itu. Jadi ya sifat alami manusia. Jangan menilai burung dengan kacamata manusia.
Oke, lagi Ustaz. Kan ini di semua orang, enggak semua orang sih, tapi saya sepakat dengan pendapat bahwa binatang-binatang ini lebih baik di alamnya. Tapi di sisi lain, alam kita itu udah buruk dan juga tidak layak untuk mereka. Contoh, harimau turun ke pedesaan, kemudian orang utan tidak ada rumahnya lagi. Nah kalau gitu kan saya mikirnya mendingan kita selamatkan hewannya dulu, kita perbaiki alamnya. Tapi ada yang ngomong, udah harus di alam, mereka lebih bahagia di alam. Sementara kan kebahagiaannya kita nggak tahu, mungkin mereka juga lebih bahagia kita rawat karena ada makanan terjamin atau gimana sih? Kalau dirawatnya seperti ini sebenarnya sudah menunaikan hak mereka banget. Nggak seperti apa istilahnya dikasih, ya kandangnya juga layak, makanan terjamin, dirawat. Jadi ya itu nggak sampai bisa berkembang biak. Ya nggak membuat mereka terbengkalai dan nggak merenggut hak mereka untuk hidup di alam. Dan mungkin mereka bersyukur di sini. Insya Allah seperti itu. Karena kan aku ke depannya ini mau dilepas liarkan di alam. Nah itu orang-orang udah mulai gini, aduh jangan deh, kasihan. Aku bilang, tapi kan mereka di alam kasihan karena pasti nanti ditembakin. Di sini aja di luar aviari aku lepasin burung, dikit-dikit hilang. Itu dia. Jadi lebih baik di sini aja. Iya. Kalau saran saya sih, karena di sini terjamin. Iya. Dan benar-benar dijaga. Kecuali nanti mungkin kalau udah overpopulasi ya kita misal hibahkan ke yang punya aviari juga, atau dilepaskan di alamnya yang benar-benar di gunung apa, di hutan apa gitu kali ya. Iya. Oke, udah lebih tenang guys, karena itu salah satu yang membuat saya galau itu takutnya tindakan ini maksudnya zolim. Waktu saya sudah terkuras, dana juga sudah dikuras, perhatian dan lain-lain. Takutnya zolim. Insya Allah nggak ya? Insya Allah ya. Dengan fasilitas yang segini lengkapnya, ya jelas tidak zolim. Ini udah menunaikan hak burung-burung semua. Iya, alhamdulillah. Katanya mereka bawa rezeki buat pengurusnya. Ya rezekinya dengan pengurusnya digaji air, Pak. Iya. Iya, yang ngurusnya dapat rezeki saya kasih gaji. Lah saya dapat rezekinya ya itu. Jadi mereka menitipkan rezeki ke saya gitu ya. Iya. Manusia yang mengurus mereka dan juga buat pakan-pakan ini juga ya. Iya. Oh ya, oke. Jadi kalau kata orang ada pelihara ikan koi biar hoki, pelihara binatang apa biar ada keberuntungan. Jangan. Gitu. Itu enggak boleh. Jangan. Dalam Islam itu enggak boleh. Meyakini rezeki itu datang dengan perantaraan lantaran hewan itu merusak tauhid rububiyah kita. Oh. Bahwa kita kan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ya kecuali kalau koi itu dijual lagi, berikan rezeki, Allah berikan rezeki melalui perantaran jual beli itu lah enggak masalah. Tapi kalau misal cari koi yang kayak sapi, misalnya sapi perah itu nanti buat uang, nah itu jangan seperti itu. Oke. Ini kalau sekarang mereka membawa rezeki kepada saya karena rezeki mereka titipan kepada saya, tapi enggak pelihara kura-kura biar panjang umur, pelihara koki biar pakoi gitu nggak boleh. Jangan. Tapi kalau kayak tadi beras gitu ikhlasnya. Itu termasuk tahoil ya, khurafat ya. Tapi kalau untuk sekedar miara, habis itu dengan miara ini bisa dijual beli, dapat rezeki dari itu, lah itu nggak masalah. Kalau bulu sebenarnya ada filosofi para pendakwah di tanah Jawa zaman dulu. Bulus melebune kanti alus. Nah, masuknya dengan perlahan-lahan. Jadi ini prinsip Dewan Dakwah Walius Sana kala itu. Kalau orang bilang kan Wali Songo, tapi dalam serat babatnya itu namanya Walius Sana. Astana itu dalam bahasa Arab artinya keterpujian. Jadi orang-orang dulu Dewan Dakwah Wali Sana ini yang jumlahnya 9 orang untuk mendakwahkan Islam itu melebune kanti alus. Masuknya perlahan-lahan. Seperti Maulana Ishaq membuat obat-obatan untuk virus yang ada di Belambangan. Maulana Malik Ibrahim bikin terasering dan pesawahan-pesawahan. Kanjeng Sunan Kalijaga melalui wayang, gamelan, terus style Langkon, Surjan itu kan pakaian takwa. Ada filosofinya masing-masing. Membuat style orang Jawa kala itu harus menutup
kepalanya sebagai wujud adabnya terhadap Allah. Tapi Jawa katanya dan Sunda. katanya belangkon Jawa itu di depannya senyum, di belakangnya gitu. Ada yang ngomong gitu. Kalau yang sahih ya, belangkon yang sanatnya mutasil ini. Nggak yang munqati itu ada 17 ini lipetan. Itu 17 rakaat. Salat. Nah, yang di sini yang diikat itu yang kan ini, kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sebelumnya nggak ada belangkon. Belangkon kalau nggak salah baru ada di Hamengkubuwono pertama. Sebelumnya namanya ikat atau udeng. Ya. Kan di Sunda ada udeng. Ya. Itu Bali udeng. Ya. Tapi yang khusus di ini dulu nih. Ya. Kalau Tanah Jawa. Maaf ya kalau di Bali kan nggak ada tutup ini ya. Ya. Kalau yang di Jawa Sunda itu untuk apa? Merefleksikan hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia mudengkan dalam perkara agamanya. Jadi orang-orang kala itu disuruh mudeng, paham terhadap agama-agamanya. Makanya ada tradisi itu karena zaman dulu. Udeng itu dari mudeng. Udeng itu mudeng. Diikat kencang-kencang supaya pemahaman agamanya kuat, Al-Quran dan Sunnahnya. Yang sistem ikat gitu kan? Iya. Saya yang bawa itu. Iya. Kayak Jenderal Sudirman kan pakai udeng. Iya. Biar mudeng. Tapi bukan belangkon yang langsung slep jadi. Nah kalau yang langsung jadi biar lebih praktis. Produk baru sebenarnya itu. Iya. Kalau zaman dulu ngikatnya itu harus ada 17 lipetan udeng. Wah, berarti penuh makna juga ya? Penuh makna. Nah itu dari bulus itu. Kalau nanti pernah saat jalan-jalan ke Masjid Demak, itu nanti ada lambang bulus. Kura-kura. Aku pernah pelihara bulus yang lembek gitu kan, tapi bulus itu dalam mencari pasangan sangat sulit karena dia jomblo ya? Jomblo terus dia kalau itu berantemnya bisa mematikan lawan. Ya, tapi emang diam-diam mematikan. Ya sama. Diam-diam akhirnya Islam merebak semua di tanah Jawa. Itu kalau orang yang ada di sini yang di Jawa ya, yang di luar Jawa ya beda-beda tentunya. Cuma filosofinya itu. Kenapa kok pakai filosofi? Karena orang Jawa zaman dulu suka yang namanya simbol-simbol. Jawa Sunda lah, satu ini kok. Iya. Satu dataran. Satu dataran ya. Oke. Wah. Makanya saya suka bulus. Sebenarnya filosofi dakwah. Pelihara bulus, Ustaz. Kalau orang Jawa kura-kura semua dibilang bulus. Kura-kura air. Kura-kura air. Dibilangnya bulus. Ustaz, kalau yang bulusnya sendiri belum ada. Ya, pada aku punya yang hipo, ada yang albino dan lain-lain. Tapi aku hibahkan ke kebun binatang jadinya. Yang gede itu? Iya, yang gede banget. Oh, sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada. Makanya kolamnya juga udah dihilangin juga. Oke guys, alhamdulillah nih kalau nongkrong itu sama orang pinter, orang baik. Orang pinter itu bukan dukun. Kenapa dukun disebut orang pinter? Karena yang datang ke dukun bodoh. Nah, kalau ini orang pinter beneran. Berilmu, nongkrong-nongkrong dikit ada ilmunya. Dan just bikin saya tenang bahwa yang seperti ini itu tidak zolim. Justru memberikan hak kepada yang mereka harus dapatkan ya. Hak alamnya, fitrahnya. Oke guys, thank you ya. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.